Ya, kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Denon Prawiratmadja, Ketua Umum Inaka. Pak Denon mengenai wacana lah ya penghapusan penyertaan rapid test ataupun PCR sebelum melakukan penerbangan. Bagaimana Anda kemudian ataupun asosiasi melihat ini, sekalian juga melanjutkan tadi apa yang sedang disampaikan di segmen sebelumnya. Silakan Pak Denon. Baik, jadi ada dua hal yang menjadi concern utama kita di dalam asosiasi penerbangan. Yang pertama tentang penyeragaman dan tupoksi kebijakan dari pemerintah. Ya, artinya kami menyambut baik kalau misalnya ada pemerintah daerah mungkin memberikan satu tes secara insidentil kepada penumpang yang sudah sampai di tujuan apabila terdapat satu atau beberapa penumpang yang terindikasi. Halo Pak Denon. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Saran kami juga agar pemerintah tersebut bisa menyampaikan kepada petugas KKP atau Kementerian Kesehatan agar sesuai dengan tupoksinya bahwa negatif positifnya seseorang itu memang menjadi area responsibility dari KKP atau Kementerian Kesehatan di bandara. Artinya kalau saya boleh kasih contoh, jangan sampai ada satu penumpang ya mungkin membawa barang terlarang melalui transportasi udara dan kemudian begitu didapati setelah sampai di tujuan karena membawa barang terlarang kemudian airlines yang diberhentikan. Jadi saya pikir ini kurang tepat. Ya, saya pikir silakan aja kalau mau melakukan tes terhadap salah satu penumpang yang sudah sampai di tujuan. Namun apa yang menjadi hasilnya itu harus dikoordinasikan dengan petugas KKP sehingga ini menjadi bagian dari improvisasi proses di dalam bandara. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa di dalam bandara itu ada proses pemeriksaan yang kita kenali dengan CIC, Custom, Imigrasi, dan Karantina. Untuk custom dan imigrasi ini semua prosesnya sudah digital karena memang sudah lama kita menggunakan sistem di bandara semenjak teroris. Semua pemeriksaan personal maupun barang dilakukan oleh proses digital. Nah yang karantina ini saya lihat di bandara petugas KKP masih memeriksa health alert card ini secara manual. Mungkin 2 atau 4 orang yang ada di bandara. Kami berharap atau kami mengimbau juga kepada Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan ekosistem dalam penerbangan agar kita sama-sama segera migrasi untuk pemeriksaan pengecekan kesehatan ini ke dalam format digital sehingga di dalam proses pemeriksaannya bisa berlangsung dengan cepat. Sehingga di dalam proses pemeriksaannya ini bisa dilakukan dengan cepat. Sehingga apa yang kita kenali dengan istilah Notice of Airport Capacity ini sebagai penyelenggara bandara bisa melakukan kegiatan proses screening CIC itu secara efisien dan cepat. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada 2 atau 3 pesawat yang landing bersamaan di bandara, ada sekitar 600 penumpang yang harus diperiksa HAC-nya atau health alert card-nya ini, tapi dilakukan pengecekan oleh KKP secara manual. Tentu ini sangat tidak efektif dan tidak membantu dari Notice of Airport Capacity ini menjadi efisien bagi bandara. Ya, Pak Denon, jika boleh saya simpulkan bahwa sebetulnya mungkin dari asosiasi mengenai wacana penghapusan penyertaan rapid test sebelum melakukan penerbangan ini jika kemudian betul-betul dihapuskan lah ya ataupun mungkin tidak harus disertakan. Asosiasi mungkin oke lah, setuju saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana pengecekan simptom atau mungkin gejala-gejala yang dilakukan on-site. Apakah itu sebelum dan juga sesudah penumpang melakukan penerbangan? Begitu Pak Denon. Ya, memang yang utamanya adalah pengecekan terhadap simptom. Artinya jangan sampai kalau memang kebijakan pemerintah mengarah kepada penghapusan rapid, jangan sampai itu berarti penghapusan terhadap pengecekan kesehatan. Ya, pengecekan terhadap kesehatan ini yang mungkin Mas Vicky tahu juga ada beberapa kita temukan OTG atau tanpa gejala ini. Untuk diketahui apabila OTG ini juga tetap ikut di dalam penerbangan dan mereka mematuhi protokol kesehatan new normal ini, sebetulnya dengan sistem pesawat yang ada sekarang HEPA ini mereka tidak juga akan menularkan penyakit tersebut gitu. Sebagai contoh ya mungkin 2-3 row di belakang kita kalau sebelum COVID ini mereka ada flu, saya rasa jarang juga kita turun dari pesawat satu pesawat itu terkena flu gitu. Ini karena memang sistem HEPA di dalam pesawat ini juga cukup reliable dari sisi filtrasi udara di dalam pesawat. Baik.
Ya, keseragaman maskapai untuk melakukan protokol kesehatan. Beberapa artikel juga menyampaikan ada yang sangat strict melakukan protokol kesehatan, tapi juga ada yang kemudian kurang lah. Misalnya dalam pembatasan penumpang lah katakanlah. Biasanya dalam satu line kursi gitu untuk yang 3 seat. Hanya 2 saja yang diisi, 1 tidak boleh gitu. Tapi ada juga yang semuanya diisi, Pak Denon. Nah, penyeragaman penerapan protokol kesehatan in terms of physical distancing dalam pesawat. Dari asosiasi seperti apa sih upayanya supaya seluruh maskapai punya standar yang sama? Kami sebagai pelaku industri tentu kami mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ya, yang saat ini disampaikan bahwa ketentuannya adalah maksimum 70% untuk pesawat narrow body dan wide body, tidak untuk pesawat private atau baling-baling dengan kapasitas yang lebih rendah. Kami harus mematuhi apa yang menjadi ketentuan. Namun perlu diketahui bahwa aturan internasional atau aturan melalui ICAO adalah rekomendasinya disesuaikan kepada anjuran pemerintah masing-masing. Jadi kalau pemerintah Indonesia menerapkan sistem pembatasan 70%, tentu kita mematuhi ketentuan tersebut. Namun di dalam hal referensi kepada aturan-aturan internasional, baik itu ICAO maupun hasil riset yang dilakukan oleh IATA, ya, bahwa sejak Januari sampai dengan Maret, riset yang dilakukan IATA terhadap 18 maskapai major atau maskapai utama, hanya ditemukan 3 episode yang dimungkinkan adanya penularan di dalam pesawat. Sehingga ini menjadi satu perhatian kita juga, apakah sebetulnya pembatasan ini sangat efektif, apakah lebih efektif apabila, bukankah lebih efektif kalau pemeriksaan dilakukan sebelum penerbangan atau pre-flight ini dilakukan dengan tepat, sehingga kapasitas maksimum di dalam pesawat dengan sistem sirkulasi udara yang lebih baik ini bisa kembali seperti sedia kala, sehingga maskapai juga tidak berat di dalam melakukan kegiatan operasional mereka. Bahkan mungkin di beberapa negara lain juga sudah melakukan kegiatan penerbangan normal seperti biasa. Jadi artinya kalau mau dibuka 70% atau enggak, sebetulnya ini juga menurut saya lebih tergantung bagaimana di dalam pre-flight ini proses screening ini dilakukan dengan tepat oleh Kementerian Kesehatan. Tentu ini menjadi satu pemikiran pemerintah, dan saya pikir apa yang menjadi ketentuan ini ya semua maskapai harus mengikutinya. Baik. Ada satu keinginan untuk bisa memanfaatkan momentum reaktivasi kegiatan pariwisata ini secara maksimal lah, tapi kemudian ada batasan-batasan yang memang harus dipatuhi gitu. Di sisi lain beban operasional juga tetap berjalan. Bagaimana sebetulnya teman-teman di industri penerbangan lah menyiasati ini, Pak Denon? Kita melihat bahwa potensi wisata di Indonesia memang cukup baik untuk kita bisa dorong supaya masyarakat kembali melakukan kegiatan, baik itu di peak season atau liburan. Tapi sekali lagi sekarang ini kita hidup berada di zaman sosial media, yang mana semua informasi antara yang hoax dan yang benar, saya lihat masyarakat sulit membedakannya. Jadi kita perlu berkolaborasi antara pelaku industri dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendal isu-isu berita yang mungkin kita bisa bilang tidak benar. Dalam kaitan bahwa pada saat kita bersama-sama dengan pemerintah mendorong agar supaya kegiatan penerbangan ini bisa pulih dalam waktu yang tidak terlalu lama, apabila ada informasi yang mungkin tidak tepat atau hoax, kita bisa mengklarifikasi ini dengan baik dan benar. Sehingga yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat dalam menggunakan transportasi ini berangsur-angsur pulih tanpa harus terinfluence oleh berita-berita yang mungkin tidak bertanggung jawab atau hoax. Mungkin itu yang saya pikir perlu kita sama-sama jaga. Baik, secara target tahunan ataupun full year 2020, sejauh mana momentum-momentum seperti ini? Ada cuti panjang, kemudian juga nanti ada libur panjang juga di akhir tahun 2020 ini dapat menjadi harapan lah untuk bisa membuat betul-betul transportasi udara dapat bangkit dari keterpurukan, Pak Denon. Untuk diketahui, kita di tahun 2020 ini semester awal jumlah penumpangnya kita 19 juta penumpang. Kami berharap di dalam industri ini di semester kedua ini bisa mencapai 20 juta penumpang.
beberapa destinasi yang menjadi tujuan wisata maupun kegiatan utama ekonomi bersama-sama dengan pemerintah dan Satgas, kita mencoba mengkampanyekan bahwa terbang sehat, terbang lagi ini bisa kita dorong sehingga masyarakat bisa kembali menggunakan transportasi udara. Kalau yang untuk di Pulau Jawa, karena mungkin sebagian masyarakat lebih confident melakukan transportasi ini menggunakan jalan darat, saya pikir mungkin secara bertahap untuk wilayah-wilayah di luar Indonesia ini kita bisa dorong melalui program-program asosiasi bekerja sama dengan pemerintah dalam mengkampanyekan protokol kesehatan di dalam kegiatan penerbangan. Baik, Pak Denon, masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.